wabarakatuh. Tahukah kamu apa itu pertusis atau batuk 1000 hari atau batuk kerja? Kamu akan lebih memahami jika kamu mengikuti perkuliahan kita kali ini. Tujuan umum dari pembelajaran kita kali ini adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan pertusis. Tujuan khususnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi pertusis, tanda gejala pertusis, etiologi pertusis, dan WOC dari pertusis. Akhirnya, mahasiswa akan mampu melakukan asuhan keperawatan pada kasus sembuh dengan kasus pertusis atau batuk rejan. Mari kita ikuti perkuliahan kita kali ini. Selamat mengikuti. Definisi dari pertusis adalah batuk rejan atau penyakit saluran pernafasan dan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Bordetella pertussis. Jadi, ini adalah definisi dari batuk rejan, batuk 100 hari atau pertusis. Etiologi dari pertusis yaitu yang pasti adalah bakteri dari Bordetella pertussis yang termasuk dalam Haemophilus pertussis. Ciri-ciri dari organisme tersebut adalah berbentuk batang atau Phocobacillus, tidak dapat bergerak, gram negatif, tidak berspora, tapi memiliki kapsul, kemudian mati pada suhu 55 derajat Celcius selama setengah jam. Tahan pada suhu rendah yaitu 0 sampai dengan minus 10 derajat Celcius. Dengan pewarnaan Taulen Blue dapat terlihat granula bipolar metakromatik. Dan toksin yang dihasilkan oleh Bordetella pertussis adalah toksin yang tidak tahan panas dan juga endotoksin atau lipopolisakarida. Bagaimana manifestasi klinis dari penyakit batuk rejan atau Bordetella pertussis ini? Yaitu pada stadium kataralis atau stadium prodromal atau stadium paroksimal, yaitu lamanya 1-2 minggu, yaitu merupakan gejala awal, yaitu ada infeksi saluran pernafasan bagian atas, ada rinore, lendir yang jernih, kemerahan konjungtiva, lakrimasi, batuk dan panas ringan, kemudian anoreksia. Kemudian dilanjutkan dengan stadium paroksimal atau spasmodik 2-4 minggu. Batuk menjadi hebat, ditandai dengan batuk yang bunyinya nyaring atau whoop. Kemudian batuk yang sering 5-10 kali diakhiri dengan muntah. Kemudian batuk berlangsung terus-menerus beberapa bulan tanpa adanya infeksi aktif dan dapat menjadi lebih berat. Ketika batuk, wajah merah, ada sianosis, mata menonjol, lakrimasi, salivasi, dan pelebaran vena leher. Kemudian, pada stadium konvalesen terjadi pada minggu 4-6 setelah gejala awal. Tingkat keparahan dan frekuensi mulai mereda secara bertahap, batuk berkurang, nafsu makan timbul kembali, muntah berkurang, dan penderita merasa lebih baik. Bagaimana
patofisiologi dari pertusis, yaitu pertusis ditularkan dari percikan atau droplet ke penderita dan masa inkubasinya 6-12 hari sampai muncul gejala. Kemudian, bakteri masuk melalui saluran pernafasan bagian atas akan menempel di sel-sel epitel bersilia. Kemudian, ada diperantai oleh FHA dan Fimbre bakteri. Kemudian, ketika terjadi perlekatan, maka pertusis akan bermultiplikasi secara lokal dan juga bisa menyebar ke seluruh permukaan sel epitel saluran nafas. Kemudian, bakteri akan mengeluarkan toksin, yaitu toksin adenilat siklase toksik yang dapat menyebabkan kerusakan epitel saluran nafas dan juga bisa hiperplasia jaringan limfoid sehingga adanya mukus yang dapat dihasilkan. Kemudian sitokain di trakea akan menyebabkan stasis silia sehingga terjadi gangguan pengeluaran benda asing yaitu mukus sehingga pasien akan batuk terus-menerus. Penata laksanaan dari pertusis ini yaitu terapi antimikrobial yaitu eritromisin, kemudian isolasi agar tidak menular ke anggota keluarga atau orang lain, kemudian pemberian imunoglobulin pertusis, kemudian ada pengobatan suportif, yaitu pada bayi ada hospitalisasi, kemudian dehidrasi, kemudian bed rest, pemberian oksigen, cairan yang adekuat, intubasi dan dukungan ventilator jika dibutuhkan, jika gagal nafas, kemudian salbutamol, kemudian imunisasi sebagai upaya preventif. Nah, ini adalah VOC pertusis. Jadi ketika bakteri Bordetella pertusis menular melalui droplet atau inhalasi, maka masuk ke saluran nafas, ada melekat silia di epitel pernafasan, menghasilkan toksin pertusis, kemudian merangsang pengeluaran histamin dan serotonin, maka terjadi inflamasi di saluran pernafasan. Kemudian ada akumulasi sekret sehingga MK-nya dapat berupa bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian jika produksi mukus pada silia ada juga dapat terjadi risiko infeksi. Kemudian jika proses infeksi maka aktivasi seluler, pemecahan karbohidrat, protein akan terganggu sehingga penurunan nafsu makan sehingga bisa memunculkan risiko defisit nutrisi. Kemudian jika ada akumulasi monosit, makrofag, sel T helper dan fibroblast, maka akan menimbulkan menggigil sehingga bisa menjadi MK hipertermia. Ini adalah studi kasus, misalkan pada anak usia 10 tahun, tinggal bersama kedua orang tua, kemudian anak menderita pertusis. Ada swab nasofaring, ternyata positif Bordetella pertusis. Ini adalah asuhan keperawatan dengan pengkajian pada pasien dengan anak seusia 10 tahun. Keluhan utama, anak mengeluh sering batuk berdahak. Ini ada riwayat keluarga. Kemudian ini adalah pengkajian kebutuhan dasar manusia pada sistem respirasi dengan masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Ini adalah sirkulasi, pengkajian nutrisi dan cairan, kemudian aktivitas. Istirahat, nyeri dan kenyamanan, kemudian bersihan diri, pembelajaran dan keamanan proteksi. Ini adalah aspek resiko dekubitus, kemudian adalah pemeriksaan penunjang. Ini tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, tetapi ada terapi yaitu infus RL, injeksi Novalgin, cefotaxime, dan Ulskur. Kemudian ini adalah bersihan jalan nafas hipertermia. Kemudian analisis datanya yaitu resiko defisit nutrisi. Ini adalah prioritas diagnosis keperawatan, ada bersihan jalan nafas, hipertermia, dan resiko defisit nutrisi.
Ini adalah intervensinya untuk bersihan jalan nafas, maka kriteria hasil adalah batuk efektif menurun ya, ini ya, ronki menurun, dyspnea menurun, RR membaik. Ini untuk suhu tubuh atau hipertermia, kemudian ini adalah resiko defisit nutrisi. Implementasi yang dilakukan, bagaimana identifikasi pola nafas, kemudian memberikan teknik batuk efektif pada anak, dan sebagainya. Daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Seorang perawat harus mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan pertusis atau batuk rejan. Kasus ini terjadi biasanya karena pasien tidak diimunisasi. Jadi, pendidikan tentang preventif atau kesadaran masyarakat kepada orang tua yang memiliki anak agar mau dilakukan imunisasi sangat penting untuk mencegah kejadian pertusis atau batuk rejan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.